Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat ya, tanggal 24 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kemarin kita nggak sempat bahas, kita hari ini sempetin untuk bahas saham-saham yang menarik untuk besok Jumat. IHSG ditutup merah, koreksi ya, wajar sih ya, semoga aja masih bisa bertahan. Misal besok hari Jumat ya, hari Jumat terus mulai libur tanggal 28. Oh berarti ini sih untuk besok, mudah-mudahan ya, kalau kita lihat harinya mudah-mudahan bisa hijau. Coba kita lihat untuk transaksinya aja. Hari ini tanggal 23 Januari untuk transaksi di IHSG nggak jelek-jelek banget sih. Hasilnya masih entry di saham BBRI, di Bank Mandiri juga masuk ya. Kemudian masih BBCA yang didistribusi oleh asing beberapa waktu belakangan ini ya. Kalau kita lihat ketika asing mulai masuk di saham BBRI, IHSG mulai uptrend. Walaupun hari ini merah, tadi sempat naik lumayan tinggi untuk IHSG ke 7320-an. Untuk besok sih mungkin ya, kalau secara teknikal misal dibuka merah, pantau aja level 7190-an. Ini udah jadi area supportnya untuk indeks IHSG. Semoga aja kalau turun nggak jebol di bawah itu. Kemungkinan sih bisa bertahan di atas itu ya. Untuk resistennya ada di 7340-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat yang paling banyak dibeli asing tadi BBRI, Bank Mandiri, kemudian Brand, Gotoh juga asingnya masuk, dan yang paling banyak dijual asing Bank BCA, Bank BNI. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini lumayan volatile, harga sahamnya masih di area sini-sini aja ya, tapi untuk harganya masih konsolidasi sih, masih sideways. Kalau asingnya terus keluar ya sebenarnya agak was-was juga ya buat entry di saham BBCA. Takutnya asing terus keluar, harganya bisa turun lagi, ngejar area supportnya yang di 9250. Jadi kalau asingnya masih distribusi sih jangan buru-buru buat entry dulu ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya BBCA hari ini tanggal 23 net sell sebanyak 278 M. Kalau kita lihat dari awal minggu ini aja tanggal 20 Januari, berarti 1, 2, 3, 4 ya, 4 market buka, aslinya udah keluar 1,5 triliun ya, mengingatkan kita pada BBRI dulu. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA ya, mungkin nunggu laporan kuartal 4 ini untuk BBCA, tapi kayaknya tetap positif sih. Untuk BBCA sendiri hari ini tanggal 23 Januari ya, untuk saham BBCA ini kelihatan didistribusi oleh CCKZ dan dua broker ini versi asing. CC-nya versi asing net sell 255 M, KZ-nya versi asing net sell 125 M. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya net buy, aslinya keluar. Transaksinya kurang bagus sih. Kalau secara teknikal masih sideways, bisa sideways saja. Untuk besok kemungkinan bagus ya, maksudnya bisa bertahan di area sini-sini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk BBCA. Kalau buat entry sih sebenarnya nggak terlalu disarankan saat ini ya, karena aslinya masih keluar. Cuman kalau untuk jangka panjang dan tetap mau entry di saham BBCA ya, ini sih di area support ya. Cuman kalau tiba-tiba merah buat candleberry, support selanjutnya ada di 9250. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang aslinya terus masuk, dan harga sahamnya hari ini naik sih, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,94% ke 4.300 ya. Untuk resistennya masih di 4.400-an. Kalau kita lihat di sini untuk saham BBRI hari ini tanggal 20 Januari ya, untuk tanggal tanggal 20, sorry ya, ini dari tanggal 20, berarti dari awal minggu ini untuk asnya udah masuk 700-an M di saham BBRI, dan untuk hari ini aja masih net buy 210,2 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBRI hari ini tanggal 23, kalau kita lihat untuk broker lokalnya didominasi retail keluar ya.
YP, XL, PD, CC, NI, XI, Netcell ya. Jadi lokalnya keluar, asingnya masuk, retailnya keluar, investor asing besar masuk. Semoga aja masih positif untuk saham BBRI, bisa breakout untuk bulan ini di atas 4.400. Pantau aja level ini. Untuk besok support terdekatnya di sini sih. Kalau setelah histori ya ada di 4240, ini gapnya udah ketutup nggak ya? Kayaknya belum ketutup sempurna. Mungkin pantau aja level ini untuk besok. Kalau merah jebol di bawah 4240 ya jangan buru-buru buat average down. Tapi disclaimer sih, kalau untuk jangka panjang di harga saat ini masih lumayan menarik ya. Mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Hasilnya selama nggak distribusi lagi dengan jumlah yang banyak, mudah-mudahan mulai uptrend. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri, BMRI. Bank Mandiri hari ini naik ya. Tadi bahkan sempat nyentuh resistennya, jadi naiknya udah lumayan tinggi ini untuk saham Bank Mandiri. Tadi sempat nyentuh resistennya di 6.300 ya. Mungkin buat teman-teman yang sempat atau udah taking profit di area resisten, ya kalau mau entry lagi sih supportnya lumayan dalam ya. Cuman kalau bisa koreksi, kalau emang trennya kuat ya nggak menutup kemungkinan naik breakout di atas 6.300, ngejar 6.500 2550-an. Jadi mungkin yang udah taking profit buat swing, kalau besok nggak sempat koreksi, kalau mau ambil lagi amannya kalau secara teknikal nunggu konfirmasi breakout ya kalau untuk swing. Cuman kalau secara untuk jangka panjangnya sih ya 6.175 sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya, masih lumayan menarik. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk beberapa hari ke depan masih pantau 6.300, semoga aja bisa break di atas itu dalam waktu dekat. Mungkin yang agak dikhawatirkan itu di hari Senin ya, soalnya kan nanggung habis libur, buka habis itu libur lagi. Jadi takutnya di hari Senin itu market sepi, harga sahamnya koreksi. Untuk besok sih ya 50-50 lah, semoga aja bisa bagus untuk marketnya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Hari ini BBNI turun ya. BBNI turunnya agak dalam sini, 2,91% ya. Agak lain kalau BBRI sama Bank BNI, walaupun candlenya merah cuman masih surplus. Untuk BBNI ini minus 2% lebih. Ke level 4650. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya BBNI hari ini gimana? Tanggal 23 Januari ya, asingnya Netcell 45M. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI hari ini tanggal 23 Januari secara keseluruhan sih nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Di distribusi asing cukup banyak ya. Ya 45M sih, yaitu ada BKYU ya, didominasi broker ini. Dan kalau kita perhatikan untuk dua broker ini cenderung distribusi antara nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh. Angka scalpingan ya, cuman net sell 18M. Untuk lokalnya sendiri net buy, retail sebagian masuk ya. Jadi mungkin retailnya masuk ini yang bikin harga sahamnya turun dalam untuk saham BBNI. Untuk besok mungkin pantau level ini aja 4730 ya, semoga aja bisa break lagi dan bertahan di atas itu. Kalau belum bisa break di atas itu, yang belum punya posisi jangan buru-buru buat entry. Yang udah floating profit, disclaimer sih kalau untuk jangka panjang, tapi kalau untuk swing ya nggak ada soalnya buat diamankan ya, karena ini resisten sih. Cuman disclaimer sih, pantau level 4730 aja untuk besok. Besok Jumat ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham CBDK. Untuk saham CBDK ini
koreksi ya, ini udah longsor terus. Jadi support yang di 8625 gagal bertahan. Ini support yang di 7750 juga nggak bisa ditahan ya. Jadi ARB ini untuk saham CBDK 20% ya. Untuk besok coba kita lihat apakah ada yang nampung atau enggak. Kalau enggak ada, jangan buru-buru buat entry di awal market untuk saham CBDK. CBDK hari ini tanggal 23 Januari. Asingnya sih masuk ya, ada yang nampung ini asing. Cuman siapa yang distribusi? Coba kita lihat. CBDK. Hari ini tanggal 23 Januari. Retailnya keluar ini XL, XI, cuman ada yang nampung sih. YP nampung. Secara keseluruhan transaksinya didominasi lokal, LG-nya masih terus jualan, ya mungkin itu yang bikin harga sahamnya turun. Cuman ini sebagian retail juga keluar sih, jadi kayaknya nggak menutup kemungkinan akan terjadi technical rebound untuk besok Jumat ya. Mudah-mudahan ini LG terus keluar sih. Cuman hari ini retailnya keluar, jadi kayaknya ada potensi technical rebound buat teman-teman yang mau scalpingan ya. Kalau mau scalpingan, mungkin kalau di awal market open gap bawah ya pantau aja level 6850-an ya. Cuman ini sih mungkin besok kalau mau scalpingan bisa pantau CBDK, lihat bid overnya, kayaknya ada potensi buat technical rebound misal di awal market open gap bawah. Ya mungkin bisa open gap bawah, habis itu nutup gap, taking profit aja yang udah floating profit ya. Tapi kembali lagi disclaimer, supportnya secara Fibonacci ada di 6875 dan resistennya di 7750. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PANI. Untuk saham PANI hari ini juga longsor ya, ini yang dikhawatirkan. PANI juga ARB close di 11.075. Secara technical kemarin sih masih dijaga ya di atas 13 ribuan. Hari ini nggak ada yang jaga harga untuk saham PANI. Kita lihat apakah ada yang akumulasi, ada yang nampung atau enggak untuk saham PANI. Tanggal 23 ini aslinya sih masuk 23 eman. Kalau kita lihat lebih detail hari ini secara keseluruhan di distribusi lokal sih, BK versi lokal, dan yang nampung asing CC sebanyak 23M. Kalau lihat di sini YP, XL market makernya mereka scalpingan, cuman untuk XL ini masih net 42M, cukup banyak. Retail banyak masuk sih hari ini di saham PANI. Paling banyak masuk adalah XL, PD, CC, XC ya. Kita tahu sendiri ini broker-broker yang cukup banyak retail pakai ya. Kalau kita lihat dari tanggal 13, XL yang masuk paling banyak, XC yang masuk ya. Mereka rata-rata belinya di harga 14.600, 14.800 kalau kita cek dari tanggal 13 bulan ini. Berarti 14 ribuan lebih ya. Wah, floating loss-nya lumayan dalam ya. Jadi ya kalau mau masuk di saham PANI karena followersnya udah mahal, harganya juga udah di atas, antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Kita cari kira-kira supportnya ada di level berapa ya, karena ini udah koreksinya cukup dalam. Misal buat teman-teman yang mau cari-cari cuan scalpingan, buat scalpingan ya, buat iseng-iseng mungkin, tapi jangan banyak-banyak ya. Tapi disclaimer sih, kita lihat untuk area support selanjutnya untuk saham apa ini? PANI ya. Supportnya di sini di 9.075, 9.100 ya, level-level mendekati kurang lebih 9.100. Mungkin untuk besok bisa pantau area sini. Siapa tahu longsornya masih dalam ya, jadi ada potensi buat nguji area supportnya di 9.000, 9.100. Di area situ ada tanda-tanda buat pullback naik. Disclaimer, kalau mau entry atau mau pasang sell limit di area, buy limit di area sini ya, siapa tahu bisa mantul naik kan, buat technical rebound lumayan. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PANI ya. Mungkin skenario-nya akan turun dulu untuk besok, nguji area support ini kalau ada yang cek harga mantul naik. Cuman kalau jebol nggak bisa break lagi di atas 9.000, itu perlu waspada lagi ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham PANI. Ya, yang nyangkut di atas
eh kalau di cut loss gimana ya ini, kemungkinan floating lossnya juga lumayan banyak ya persentasenya. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau masih tetap mau hold ya semoga aja ada yang mau goreng lagi untuk saham Pani. Oke, itu untuk saham Pani. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini masih koreksi ya untuk saham PTRO. Volatilitasnya di area sini-sini aja, antara support 3760 ya. Ya tiktokan sih di area support 3760 sampai resistennya 4130. Jadi sorry 4130 ya. Jadi untuk besok tanggal 24 Januari kalau mau entry bagusnya di area support dekat-dekat 3760. Kalau di tengah-tengah 3870-an agak nanggung ya. Agak nanggung sih. Coba kita lihat untuk transaksinya untuk saham PTRO, trennya sih masih bullish. Hari ini asingnya keluar 9 eman lebih, volatilitasnya cukup tinggi ya, masih cukup ramai. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTRO hari ini tanggal 23 didistribusi oleh AZ90M. MG juga keluar 22M, yang nampung LG dan sebagian retail nampung. Lihat transaksinya sih kurang bagus ya, cuman retail dari kemarin nampung sih. Jadi ya mungkin cari aman aja kalau mau cari aman, kalau mau entry di dekat area support 3760-an ya, 3760, 3750 di area situ ada tanda-tanda pullback. Disclaimer kalau mau masuk semoga aja mantul naik, cuman kalau jebol di bawah ini ya hati-hati aja ya. Support selanjutnya ada di 30. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Raja yang harganya masih uptrend ya, walaupun hari ini koreksi 6% lebih, cuman secara teknikalnya ini masih uptrend, masih bullish lah. Jadi nggak menutup kemungkinan, cuman koreksi aja ya. Kalau kita lihat sekilas polanya emang seperti ini, turun naik, turun lagi bentuk lower high, naik higher high, turun lower high, ini naik higher high. Tinggal kalau emang trennya bullish ya kemungkinan turun lagi ini bentuk lower high, nanti mantul naik seperti ini. Kalau secara Fibonacci-nya support ada di 36890, mungkin kalau besok merah pantau area support ini. Kalau kita lihat di sini untuk saham Raja sih hari ini tanggal 23 Januari asing keluar ya 19M. Kita lihat Raja hari ini tanggal 23 Januari didistribusi oleh AZ sebanyak 84M. Jadi ada yang distribusi, yang asingnya net sell, asingnya lokalnya ada yang distribusi, dan yang masuk didominasi retail. Hati-hati aja untuk besok kalau turun ya, kayaknya ada potensi nguji support di 3710 ya. Mungkin kalau emang trennya bullish ya, skenario-nya seperti tadi, turun nguji support nanti mantul naik. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Raja. Resistennya cukup tinggi, ada di 4350. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AADI. ADI hari ini naik 1,96%, walaupun secara teknikalnya gagal breakout ya. Tadi lumayan tinggi naiknya sampai ke 9.400, tapi habis itu turun lagi, masih belum bisa break di atas 9150 untuk saham ADI. Kalau kita lihat di sini untuk saham ADI sih tanggal 23 Januari asingnya net buy 38,8M. Kalau kita lihat lebih detail, ADI hari ini tanggal 23 Januari YU masuk 45M, yang keluar SQ, YP, XL, retail pada keluar di sama ADI ya. Jadi untuk besok ya kayaknya enggak, kalau bisa break di atas 9150, volumenya bagus ya, nggak menutup kemungkinan naik. Resistennya lumayan tinggi loh, ada di 9.000, di 10 ribuan ya, mendekati 10.000 itu resistennya. Jadi kalau mau scalpingan
Kayaknya bisa dipantau untuk sama ADI besok ya, kalau volatilitas kalau cukup ramai dan bisa langsung breakout, flow-nya bagus ya. Disclaimer kalau mau entry untuk swing, nanti antisipasi aja kalau jebol lagi atau jebol lagi di bawah 91.900. Mungkin seperti itu ya untuk sama ADI. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.